peringatan telah membuka pembelajaran tatap muka. Ini gambaran bahwa di Madinah tren COVID-19 sudah sangat menurun sekali. Dibuktikan dengan pusat isolasi kita yang sampai saat ini sudah kosong. Tingkat mulut kita yang cukup rendah sekali. Kemudian hari ini juga alhamdulillah pasien di rumah sakit juga tinggal 2 atau 3 orang. Namun kita dikagetkan dengan laporan bahwa adanya 93 orang yang meninggal dunia. Kami kagetnya, tentu ini kami sikapi dengan lapang dada. Saya dalam hal ini terus mengadakan rapat membentuk tim 9 tim 7 dan yang 2-nya kita rapat dengan Forkopimda. Hal-hal filosofi yang tentunya bisa kita sikapi bersama. PPKM level 4 ini tentunya pemerintah daerah siap laksanakan sebaik mungkin, dan mudah-mudahan Forkopimda dan seluruh jajaran mendukung, karena di Mendagri sudah kita terima, kemudian diusul dan langsung kita tidak lanjut dengan input. Nah, inilah sekilas Pak Pangdam, Pak Kapolda, bahwa konsekuensi daripada PPKM level 4, kami dengan terpaksa mengeluarkan input untuk menghentikan PPKM. Jadi ini dinamikanya agak cukup kesah, Pak Kapolda. Tentu orang tua murid terus yang terampun. Mohon biar Pak Kapolda, tentu ini sebuah konsekuensi yang harus kami terima. Dan setelah kita telusuri, ada yang aneh Pak, bahwa input data ini 93 orang meninggal. Tim 7 bergerak meminta data dari semua yang dinyatakan meninggal. Ternyata termasuk ada keluarga saya juga yang meninggal, masih segar bukan. Tentu daripada sebuah dinamika muncul, ada sebuah press action, apabila kita datangi satu persatu, minta maaf dan membuat pernyataan. Dari 93 orang yang dilaporkan Satgas Pusat yang terlapor di Satgas, ternyata yang meninggal hanya 11 orang. Sisanya 82 orang masih hidup. Inilah awal daripada sebuah Madinah ditetapkan dalam level 4. Tentu dalam hal ini kami bermohon kepada Pangdam, Kapolda agar membantu kami dalam bagaimana Madinah bisa ditekan dalam posisi kami. Lagi-lagi terima kasih atas kedatangan Pak Kapolda, Pak Pangdam. Ini sebuah penghargaan yang tinggi bagi kami, ibaratkan tondi Pak Kapolda. Kami dari bertondi, tondi itu semangat. Alhamdulillah kami tidak dibiarkan di Kabupaten Bungaran. Dalam kesempatan ini mohon izin Pak Pangdam, Pak Kapolda, saya sedikit ekspos dalam hal ini nanti disampaikan oleh Kominfo. Untuk itu kami persilakan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditetapkan sesuai dengan Mendagri nomor 40 2001 ke level 4 COVID-19. Dapat kami sampaikan Pak, ini ada data untuk 2020 bahwa kasus COVID Mandalika kali itu hanya 333 orang, jumlah kasus meninggalnya ada 7 orang. Kemudian jumlah selesai isolasi 326 orang itu untuk 2020. Kemudian 2021 Pak, dari Januari hingga hari kemarin jumlah keseluruhan konfirmasi COVID kita adalah sebanyak 572 orang. Kemudian jumlah yang meninggal 43 orang Pak.
dari Januari hingga tanggal hari ini, tanggal 10 September 2021. Kemudian dapat kami sampaikan Pak, sejak tanggal Ahli Kesehatan Satgas Provinsi terkait dengan jatuhnya ke level 4 untuk Kabupaten Mandailing Natal, sebetulnya ini memang telah kami lihat pertama kali pada tanggal 3 September saat terjadinya pelaporan 93 kasus kematian dari Kabupaten Mandailing Natal. Kemudian pada hari itu juga kami melihat kejanggalan dan berusaha untuk komunikasi langsung dengan Dinas Kesehatan Kabupaten, dan pada tanggal 4 telah langsung diperbaiki. Namun karena itu terhitung hari Sabtu dan Minggu, tanggal 6 baru masuk ke NAR nasional untuk diperbaiki. Dengan kejadian ini tentu menjadi pembelajaran bagi kita semua, dampak yang ditimbulkan, dan kami telah bertemu dengan Pak Bupati, Gubernur, dan seluruh jajaran untuk memperbaiki sistem pelaporan input data. Petugas inputer mulai saat ini harus menjalankan tugas secara real time, artinya setiap hari melaporkan data dan tidak ada data yang terakumulasi. Terkait dengan jatuhnya ke level 4 adalah karena pertama, sistem nasional secara otomatis akan menilai dari hasil asesmen, yaitu jumlah pasien konfirmasi, jumlah pasien sedang dan berat yang dirawat di rumah sakit, jumlah dari kematian. Untuk kematian tidak boleh dari 5, nilai yang terutama menyerang Kabupaten Mandailing Natal atas kesalahan tersebut. Level 4 adalah lebih dari 5 kematian dalam 100.000 penduduk dalam 1 minggu. Inilah yang menyebabkan kita terjatuh dan dari level 2 langsung ke 4. Selain ketiga indikator ini, ada juga indikator lain yang mana kami sudah diskusikan dengan Dirjen Administrasi Wilayah kemarin siang di ruangan ini juga video conference. Ada beberapa indikator lagi. Yang pertama adalah testing dan tracing. Kondisi di kabupaten ini terlihat masih terbatas. Yang kedua adalah treatment pengobatan, dan yang ketiga adalah BOR. Kita ketahui seperti laporan tadi, BOR ini sebetulnya Madinah dalam keadaan baik. Namun testing dan tracing ini Madinah masih dalam keadaan yang terbatas. Oleh sebab itu, dalam 1 kali 24 jam sejak kami kemarin ke sini, kami langsung mencari tempat yang paling baik di Rumah Sakit Umum Penyambungan untuk kami bisa dalam waktu dekat membangun, merencanakan dan merancang laboratorium PCR di kabupaten ini, sehingga tidak perlu lagi mengirim ke Andalas. Demikian kami harapkan mudah-mudahan ini sudah bisa segera kita atasi, karena penilaian level tidak hanya dari yang 3 itu saja, tapi juga termasuk testing, tracing, treatment, dan BOR. Terima kasih. Assalamualaikum. Apa kali, kalau orang Medan bilang tuh nggak apa kali, ya PPKM level 4 nggak apa kali, gitu, tenang saja. Jadi kalau Pak Bupati tadi Bapak kembali torninya, ya Pak Bupati, saya dengan Bapak Pangdam kesini datang untuk memberikan support. Begitu juga beliau dari provinsi sudah datang support kepada masyarakat. Tidak usah takut, tidak usah berkecil hati, harus tetap semangat, karena melawan COVID adalah semangat. Saya makanya dengan Pak Pangdam itu terus sama Pak Gubernur terus jalan itu supaya semangat kita itu tinggi, imun tubuhnya tinggi. Saya mohon maaf, saya sampaikan dulu permohonan sama Pak Gubernur. Kami tadi pamit sama Pak Gubernur menyampaikan kami kesini salam hormat dari Pak Gubernur untuk Bapak Ibu semuanya yang ada di Mandailing Natal ini. Hari ini saya datang dalam kaitan dengan Bapak Pangdam kaitan dengan ditetapkannya Mandailing Natal sebagai PPKM level 4. Saya Pak Bupati, Ibu Wakil Bupati, dan Pak Ketua DPRD. Sekali lagi, kita sudah lewati hari kita menghadapi COVID. Sudah beberapa daerah yang kemarin dari level 4 bisa selesai. Kita lewati itu semua. Kuncinya adalah kebersamaan.
tidak boleh kendor, dan masyarakat harus kita ajak dan rangkul baik-baik supaya memahami apa sih level 4 itu, kenapa harus dibuat level 4. Kalau tadi Pak Kepala Dinas Kesehatan, kemudian Ibu tadi sudah menjelaskan dari provinsi, kenapa itu bisa jadi level 4. Mungkin Pak Bupati perlu disampaikan juga. Mohon izin dokter, kemarin kita zoom dengan Pak Menko Perekonomian di Aula Gubernuran. Pak Menko juga menyampaikan kemarin itu, tidak usah berkecil hati. Saya juga tidak nyangka kalau Madinah itu level 4. Kalau dilihat dari konfirmasi kejadiannya, dia hanya level 3 dan level 2, Sibolga dan Madinah. Seperti itu Pak Bupati. Tapi faktanya data kami, itu masalahnya. Tadi yang saya sampaikan di dokter, data kami menunjukkan fakta itu, meskipun tingkat konfirmasinya rendah. Seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian, kalau saya meneruskan mau cuplik kata-kata dari Bapak Menko Perekonomian kemarin, kalau Bapak Ibu sekalian mau berubah levelnya, maka segera dibenahi datanya. Artinya Pak Bupati, data itu Pak Kepala Dinas Kesehatan, mohon izin Pak Kepala Dinas Kesehatan, data itu yang harus kita benahi. Paling utama itu. Memang betul Ibu Dokter tadi sampaikan, Ibu Wakil Bupati, Pak Ketua DPRD. Kita terkadang, saya juga kasihan pada Pak Kepala Dinas, Ibu Dokter, karena beliau itu capek juga. Saya paham Pak Kepala Dinas kerjaannya banyak. Makanya beberapa daerah kemarin seperti Padang Sidempuan, kita bantu Pak Bupati, tim dari Kodam, dari Polda, sama Polres, kita bentuk poskonya di sana. Maka Padang Sidempuan cepat selesai kemarin. Karena apa? Datanya yang kurang dibenahi. Padahal tadi kalau tadi penjelasan Pak Bupati dan Pak Kepala Dinas konfirmasi kemarin, kalau Pak Kapolres bilang hari ini sudah siap Pak, benar? 11 berapa nih? Hari ini 11. Kemarin saya lihat 9, 8, 7. Kan begitu ya? Belum apa kali kalau orang bilang itu jumlahnya secara kuantitatif belum apa kali. Tapi kembali, data itu kalau tidak diinput dan diperbaharui, maka itu tidak akan memberikan informasi yang benar dan valid, sehingga pada akhirnya pengambil keputusan melihat data yang ada. Nah, oleh sebab itu saran ini Pak Bupati, yang pertama harus dilakukan singkat saja adalah tolong Pak Kepala Dinas dibantu kesehatan. Rekrutlah tenaga-tenaga outsourcing, adik-adik masyarakat kita masih muda-muda itu untuk membantu. Karena saya tahu Pak Kepala Dinas, mohon maaf Pak Kepala Dinas, saya belum lihat ini ya dengan jelas. Tolong berdiri Pak Kepala Dinas. Gitu. Jadi nanti akan dibantu. Saya sudah datangkan di sini hari ini tim dari Polda. Itu ada Pak Beni, berdiri Pak Beni. Pak Beni, nanti sama Pak Dandim nanti ya. Ya, beliau ini baru pulang dari Siantar kemarin. Jadi 2 minggu Siantar itu Pak, mohon izin sebenarnya Bu Dokter, Bapak ini yang turun. Kuncinya apa? Data. Sekali lagi data harus dibenahi sehingga bisa turun. Mohon kalau saya salah Bu Dokter. Gitu. Nah, yang kedua selain data, saya mohon Pak Bupati adalah terkait dengan vaksin. Kemarin ya Bu Dokter, mohon izin sebenarnya Pak Bangdam, kemarin Pak Menteri Perekonomian itu menampilkan data tentang rendahnya vaksin kita di wilayah Madinah. Pak Kepala Dinas Kesehatan jangan malu-malu kali minta vaksin. Ada saya, ada Pak Pangdam, ada beliau tuh, Ibu Dokter itu. Jadi mintalah vaksin supaya masyarakat kita itu sehat. Kalau sehat, kalau sudah divaksin, insya Allah masyarakat kita itu tingkat resiko terkenanya itu rendah. Itu sudah saya lihat, saya sudah buktikan dan saya sudah alami seperti itu.
Jadi kalau insya Allah kalau anak-anak kita sudah masyarakat kita divaksin, apalagi sekarang tadinya sudah mau tatap muka, anak-anak sekolah Pak Gubernur titip Pak Bupati. Jadi kalau anak-anak sekolah syaratnya mau tatap muka harus divaksin supaya sehat. Nah, nanti vaksin harus digenjot Pak oleh dinas kesehatan, ya vaksinnya. Jadi hari ini besok saya terima kasih sama Pangdam tadi datang ke madrasah Pak Ketua itu mau melihat pondok pesantren lihat anak-anak divaksin. Alhamdulillah berjalan. Hanya tadi Pak Kepala Dinas mohon izin Bu Dokter, kelemahannya di sini tenaga tim vaksinatornya saya lihat. Maka kita harus turunkan timnya. Mohon izin Bu, supaya kita banyak. Hari ini juga dari Polda, nanti dari Pak Pangdam, dari Korem diturunkan untuk membantu tim vaksinator itu Pak. Silakan dimanfaatkan. Sekarang bus saya sudah ada Pak di sini sampai di Polres. Tadi malam sudah sampai. Nanti Pak Beni komunikasikan sama Pak Bupati. Pakai mogok untuk memvaksin. Paling kalau sudah kurang vaksin, saya minta sama beliau-beliau itu tetap sama beliau Pak Bupati. Saya minta kalau dikirim supaya untuk masyarakat Madinah. Tapi tenaganya ini harus kita perbanyak supaya cepat capaiannya seperti itu. Yang ketiga yang ingin saya minta juga peraturan PPKM level 4 sebagaimana yang didorong dalam instruksi Menteri Dalam Negeri. Mohon Pak Bupati ini menjadi pertimbangan. Memang berat, tetapi masyarakat kita harus diberi pengertian. Insya Allah kalau diberikan pengertian, apalagi dibantu oleh para ulama, ya, untuk masyarakat kita di mana dari hal ini, masyarakat kita akan memahami. Berikan penjelasan, tidak usah dijadikan polemik yang membuat masyarakat resah. Kita lakukan langkah-langkah sebagaimana yang diarahkan di dalam instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut dengan benar tanpa harus membuat keributan, keresahan, karena semuanya harus berjalan dengan baik. Termasuk juga ekonomi masyarakat juga harus dibungkam. Jadi kalau Pak Bupati tutup apa kali gitu, ditutup benar, kasihan masyarakat kita nggak bisa makan nanti Pak Ketua DPRD, Pak Ketua nanti didatangin oleh masyarakat itu. Tetapi harus diberikan pemahaman. Yang pertama, apa syarat-syaratnya, sebagaimana instruksinya Pak Bupati sudah dikeluarkan menindaklanjuti instruksi Menteri Dalam Negeri. Kedua, masyarakat dan hasilnya negatif, maka itu akan jadi turun. Itu kuncinya Pak Ibu Dokter tadi menyampaikan. Seperti itu Pak Bupati. Nah ini harus disosialisasikan oleh tim terpadu, ya, Pak Kapolres, Pak Dandim, semuanya, Pak Kasatpol PP mensosialisasikannya kepada masyarakat sehingga dia bisa paham. Yang terakhir Pak, saya titip pesan. Karena waktu saya juga tidak lama-lama terkait dengan kegiatan operasi justisi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Operasi justisi jangan dibuat masyarakat jadi takut. Tapi harus ada tim operasi justisi yang selalu menyentuh masyarakat. Kalau ada masyarakat belum pakai masker, ngomongkan baik-baik, kasih maskernya. Pak Ustadz sudah selalu mengajarin begitu. Kita sentuh dengan baik. Kalau malam hari, karena COVID itu malam hari lebih cepat penyebarannya, ya diarahkan PPKM level 4 itu seperti apa jam operasionalnya tempat usaha, ya diingatkan baik-baik. Siapa yang bisa menyatakan itu? Tim operasi justisi. Itu Pak Bupati, saya minta ini dijalankan nanti Pak Kapolres, dan saya yakin di sini sudah jalan. Sentuhlah masyarakat supaya bisa paham. Insya Allah ini tidak separah tempat lain. Hanya karena data tadi Bu Dokter sampaikan, saya lihat data hariannya, tapi ini harus diperbaiki Pak Kepala Dinas Kesehatan. Untuk semangat, saya tidak akan jabarkan teknis lainnya. Saya sekali lagi terima kasih atas semangat masyarakat, Pak Bupati, Ibu Wakil Bupati, Pak Ketua DPRD. Tapi ini terus diingatkan masyarakat, kita hadapi, kita selesaikan. Insya Allah 2 minggu nanti evaluasinya beliau kita bisa turun Pak Bupati. Amin. Itu. Saya rasa itu dari saya. Pemerintah daerah
berkaitan teman dari Natal untuk bisa melaksanakan tugasnya khususnya dalam menangani pandemi COVID. Yang mana kita tahu saat ini ditetapkan sebagai PPKM level 4. Saya berbicara bersama-sama. Tidak perlu dipikirkan apa cara atau sebabnya, tapi sekarang kita bersama laksanakan penanganan secara baik. Termasuk salah satunya adalah melakukan penataan di pendataan, ya, pendataan dan komunikasinya di masyarakat itu cukup rendah. Itu menjadi penilaian dari pusat yang harus terus kita dorong. Mudah-mudahan dalam 2 minggu ini bisa selesai, masyarakat bisa melaksanakan kegiatannya seperti biasa lagi. Kita harus bersama-sama, tidak perlu ada yang menyalahkan, tetapi harus bergandengan tangan untuk bisa lewat dari kebijakan PPKM level 4. Itu saja, ya. Terkait permintaan Pak Bupati tadi ya harus sama-sama. Harus sama-sama. Makanya saya datang ke sini, kita support semuanya, termasuk menurunkan personil yang nanti dari Polda, tenaga tim vaksinator ditambah, minta kepada Pak Gubernur dan pemerintah pusat supaya vaksinnya ditambah, melakukan testing besok ya, mobil dari laboratorium mobile dari Polda untuk lab PCR mobile besok akan sampai di sini. Insya Allah mudah-mudahan saya optimis ini kita akan bisa selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya. Terima kasih ya. Oke? Ya. Jangan lupa subscribe Malintang Pos. Komen, like,